Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cut Putri Silvia Chandra, SE selaku coach, Bapak Agus Salim SPD SD sebagai mentor. Terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasekan rancangan aktualisasi yang telah saya buat. Saya Yosinta Devi, peserta Latsar CPNS 2022, menjabat sebagai ahli pertama guru kelas di SD Negeri Tanjung Binjai. Langsung saja, dalam rancangan aktualisasi saya di bab 1, yang pertama adalah latar belakang. Nah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN yang dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu. Nah, maka dari itu pemerintah melalui Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS mewajibkan seluruh PNS untuk mengikuti Latsar. Kemudian yang kedua, peran utama guru adalah sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Maka saya tertarik untuk melakukan analisis terhadap kegiatan pembelajaran yang selama ini menurut saya belum maksimal, terutama dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Berdasarkan dua latar belakang tersebut, maka saya membuat rancangan aktualisasi dengan judul Gerakan Literasi Kelas Rendah sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SD Negeri Tanjung Binjai. Selanjutnya yaitu tujuan aktualisasi. Nah, tujuan dilaksanakannya aktualisasi adalah yang pertama, agar ASN mampu mengaplikasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian yang kedua, agar ASN mampu melaksanakan konsep SMART ASN, manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok ASN. Kemudian yang ketiga, agar ASN mampu mengaktualisasikan serta menjadi habituasi konsep kepribadian PNS yang profesional dalam tugas dan fungsi guru dalam menjalankan pendidikan, pembimbingan, dan pengajaran. Kemudian, untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2. Selanjutnya yaitu manfaat aktualisasi. Nah, manfaat aktualisasi yang pertama yaitu bagi ASN. Nah, bagi ASN, aktualisasi ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang pembelajaran internalisasi nilai-nilai dasar PNS. Kemudian manfaatnya mampu menerapkan dan mengaktualisasikan serta membuatnya menjadi kebiasaan atau habituasi dan merasakan manfaatnya sehingga tercipta dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional. Kemudian meningkatkan kompetensi dasar terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Manfaat aktualisasi bagi unit kerja adalah adanya optimalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dan berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta memperkuat nilai-nilai organisasi. Nah, manfaat aktualisasi bagi stakeholder, bagi siswa, aktualisasi ini mampu meningkatkan kemampuan membaca siswa, sedangkan bagi orang tua siswa, membuka kesempatan bagi orang tua untuk berpartisipasi terhadap perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup aktualisasi. Yang pertama yaitu aktualisasi ini didasarkan pada nilai-nilai berakhlak yang harus diterapkan dalam menunjang profesionalisme ASN sebagai guru untuk memberikan inovasi dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 melalui gerakan literasi kelas rendah. Aktualisasi ini dilakukan di SD Negeri Tanjung Binjai dalam pembelajaran membaca pada siswa kelas 2 yang dilakukan pada 7 April 2022 sampai dengan 20 Juni 2022.
Selanjutnya pada bab 2 yaitu mengenai gambaran umum organisasi SD Negeri Tanjung Binjai. Yang pertama, profil sekolah. SD Negeri Tanjung Binjai terletak di Dusun Pelawi, Desa Tanjung Binjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. SD Negeri Tanjung Binjai ini masih terakreditasi C berdasarkan sertifikat nomor 746 strip ban garis SM strip SK strip 2019. Jumlah pegawai yang ada di SD Negeri Tanjung Binjai sebanyak 13 orang yang terdiri dari 3 orang PNS, 2 orang CPNS, 4 orang PDPK, dan 4 orang bakti. Visi dan misi SD Negeri Tanjung Binjai. Visi SD Negeri Tanjung Binjai adalah terwujudnya peserta didik yang disiplin, cerdas, terampil, kreatif, dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbudaya dan berperilaku santun. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi SD Negeri Tanjung Binjai adalah meningkatkan manajemen kerja di lingkungan dalam dan luar sekolah, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Meningkatkan pengetahuan guru melalui pendidikan dan pelatihan agar mutu pendidikan lebih maju. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. Selanjutnya, struktur organisasi SD Negeri Tanjung Binjai. Selanjutnya, nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, tugas guru. Tugas guru adalah mengajar, mendidik, melatih keterampilan siswa, dan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selanjutnya bab 3. Bab 3 yang pertama terdiri dari identifikasi isu. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini di sekolah, saya mengidentifikasi 3 isu. Yang pertama, pembelajaran membaca di kelas 2 belum dilakukan secara terjadwal oleh guru. Yang kedua, kurangnya penggunaan IT oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, belum tersedianya layanan komunikasi antara guru dengan orang tua. Kemudian dari 3 isu ini dilakukan penetapan core isu. Penetapan core isu ini menggunakan tapisan isu USG. Nah, berdasarkan kriteria USG yang dianalisis, maka isu yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti adalah pembelajaran membaca di kelas 2 belum dilakukan secara terjadwal oleh guru. Nah, penyebab core isu berdasarkan diagram fishbone yang saya buat adalah yang pertama, metode yang digunakan belum tepat. Kemudian waktu yang terbatas karena guru menyesuaikan alokasi waktu dengan tuntutan kurikulum, sehingga guru hanya mengajarkan anak membaca itu ketika ada sisa waktu pembelajaran saja. Kemudian belum ada program khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca awal siswa di kelas rendah. Kemudian kurangnya komunikasi guru terhadap orang tua untuk membimbing anaknya belajar membaca di rumah. Selanjutnya gagasan kreatif. Nah, berdasarkan core isu dan penyebabnya tadi, maka gagasan kreatif yang saya rumuskan adalah gerakan literasi kelas rendah sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 SD Negeri Tanjung Binjai. Yang mana dalam gagasan kreatif ini terdapat 4 kegiatan yang akan saya laksanakan dalam kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu membuat modul yang berisi tahapan-tahapan belajar membaca mulai dari tahap suku kata, tahap kata, hingga tahap kalimat. Kemudian membuat kartu kendali baca yang berfungsi mencatat kemajuan peserta didik. Nah, selain mencatat kemajuan peserta didik,
Kartu kendali baca ini juga berfungsi sebagai media komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi, guru dapat menuliskan perkembangan anak atau komunikasi lainnya di dalam kartu kemajuan tersebut, begitu pula dengan orang tua. Kegiatan selanjutnya yaitu membimbing siswa yang belum pandai membaca untuk belajar membaca selama 20 menit setelah selesai pembelajaran. Kemudian, kegiatan selanjutnya menerapkan metode belajar membaca tanpa mengeja. Kegiatan selanjutnya adalah membuat media pembelajaran papan kata. Selanjutnya rancangan kegiatan. Nah, kegiatan yang sudah dirumuskan tadi ada tahapan-tahapan kegiatannya, yang mana kegiatan dan tahapan kegiatannya ini sesuai dengan mata pelatihan dan visi misi tujuan organisasi. Untuk kegiatan yang pertama, tahapan kegiatannya adalah diskusi dengan guru kelas untuk menyusun modul yang sesuai, konsultasi dengan kepala sekolah terkait modul yang telah disusun, menggunakan modul dalam proses belajar membaca, dan membuat laporan kemajuan siswa selama belajar membaca. Kegiatan yang kedua, membuat kartu kendali baca. Tahapan kegiatannya, membuat desain kartu baca, konsultasi dengan kepala sekolah terkait desain yang telah dibuat, mencatat kemajuan siswa selama belajar membaca pada kartu kendali baca, menggunakan kartu kendali baca sebagai media komunikasi dengan orang tua, membuat laporan terkait efektivitas penggunaan kartu kendali baca. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu membimbing siswa belajar membaca setelah selesai pembelajaran. Tahapan kegiatannya menyiapkan siswa secara fisik maupun psikis, kemudian memerintahkan siswa secara bergantian untuk belajar membaca sesuai tahapannya, dan yang terakhir membuat laporan terkait kemajuan siswa selama belajar membaca. Kegiatan yang keempat adalah menerapkan metode belajar membaca tanpa mengeja. Tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan siswa secara fisik maupun psikis, kemudian menerapkan metode belajar membaca tanpa mengeja dalam proses belajar membaca, dan yang terakhir membuat laporan terkait kemajuan siswa selama belajar membaca. Selanjutnya, membuat media pembelajaran papan kata. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat media papan kata, kemudian menempelkan gambar pada papan kata, kemudian memerintahkan siswa untuk menempelkan kata sesuai dengan gambar, kemudian memberi penilaian terhadap hasil kerja siswa pada media papan kata. Selanjutnya jadwal kegiatan. Kegiatan aktualisasi ini direncanakan pada bulan April, Mei, dan Juni. Nah, pada bulan April itu akan dilaksanakan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan yang bisa dilakukan tanpa kehadiran siswa, karena pada bulan April ini berkenaan dengan bulan Ramadan, siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada bulan Mei, minggu kedua, 3, dan 4 baru akan dilaksanakan kegiatan aktualisasi pada kegiatan intinya. Pada bulan Juni, berkenaan dengan karena siswa telah melaksanakan ujian akhir semester, maka kegiatan aktualisasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar tidak lagi dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.